1. Ciri umum dari desa yang ada di Indonesia ialah 1. Adanya wilayah dengan batas-batasnya yang jelas. 2. Ditempati oleh sekelompok masyarakat yang merupakan kesatuan. 3. Bersifat homogen dengan adat istiadatnya. 4. Ada sistem perekonomian, sistem kepercayaan, dan struktur sosial. 5. Adanya sistem kepemilikan tanahnya. Jawaban yang benar adalah A1234, B1235, C1345, D1245. Jawabannya adalah A. Ciri umum dari desa yang ada di Indonesia ialah 1. Adanya wilayah dengan batas-batasnya yang jelas. 2. Ditempati oleh sekelompok masyarakat yang merupakan kesatuan. 3. Bersifat homogen dengan adat istiadatnya. 4. Sistem perekonomiannya, sistem kepercayaannya. 5. Struktur sosialnya. 2. Desa nelayan, desa agraris, desa peladang, dan desa campuran adalah merupakan pengelompokan desa menurut A. Kelompok wilayah domisili, B. Kelompok kegiatan masyarakat, C. Kelompok mata pencaharian, D. Kelompok geografis. Jawabannya adalah C. Bila ditinjau dari segi mata pencaharian hidup penduduknya, maka desa-desa itu dapat dibedakan adanya desa nelayan, desa agraris, desa peladang, dan desa-desa yang mata pencaharian penduduknya sudah heterogen. 3. Tingkat perekonomian yang masih rendah, langkanya kesempatan dan lapangan kerja, menyebabkan kecenderungan masyarakat desa melakukan A. Rehabilitasi, B. Reboisasi, C. Radikalisasi, D. Urbanisasi. Jawabannya adalah D. Masyarakat desa pada umumnya menunjukkan tingkat perekonomian yang masih rendah, langkanya kesempatan dan lapangan kerja, menyebabkan kecenderungan urbanisasi. 4. Apabila masyarakatnya telah menetap dalam suatu wilayah, mempunyai organisasi kehidupan yang berlandaskan ketentuan norma hukum, menunjukkan pola dan tata cara kehidupan tertentu, masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan, maka diklasifikasikan ke dalam tingkatan desa, A. Swadaya, B. Swakarya, C. Swadesa, D. Swasembada. Jawabannya adalah A. Apabila suatu masyarakat telah bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah yang disebut desa, serta telah mempunyai organisasi kehidupan yang berlandaskan ketentuan norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, telah menunjukkan suatu pola dan tata cara kehidupan tertentu, serta telah masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan, maka desa tersebut diklasifikasikan ke dalam tingkatan desa swadaya. 5. Apabila pemasaran hasil produksi mulai berkembang, penyediaan bahan baku dengan peralatan berkesinambungan, fasilitas kredit sudah efektif dan kecenderungan untuk pengumpulan permodalan. Keterampilan masyarakat telah meningkat, adalah merupakan ciri dari desa, A. Swadaya, B. Swakarya, C. Swadesa, D. Swasembada. Jawabannya adalah D. Desa swasembada minimal telah memiliki faktor strategi sebagai berikut. Pemasaran hasil produksi mulai berkembang. 1. Teknologi selalu berubah dan berkembang. 2. Penyediaan bahan baku dengan peralatan berkesinambungan. 3. Fasilitas kredit sudah efektif dan kecenderungan untuk pengumpulan permodalan. 4. Transportasi dan komunikasi sudah lancar. 5. Keterampilan masyarakat telah meningkat. 6. Administrasi desa serta lembaga-lembaga lainnya sudah teratur dan efektif. 6. Kebergantungan dalam kehidupan masyarakat desa melahirkan disiplin sosial yang kuat, kemudian dirumuskan dalam bentuk tradisi, adat kebiasaan. Adat istiadat ini dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, adalah ciri masyarakat desa ini diistilahkan dengan kehidupan, A. Gotong royong, B. Saling bantu-membantu, C. Kebersamaan, D. Kebergantungan. Jawabannya adalah A. Untuk mengatasi tantangan alam, maupun untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan perseorangan dan masyarakat, biasanya diadakan tukar-menukar tenaga dan jasa, atau diadakan pelaksanaan pekerjaan secara bersama-sama. Adanya tata kerja yang demikian ini biasa disebut dengan gotong royong.
7. Watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan, menurut para ahli dari abad ke-19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela atau wesenwil dalam pergaulan, adalah menurut ahli yang bernama Amardikanto, B. Sayogyo, C. Sukartawi, D. Samsudin. Jawabannya adalah B. Watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan itu, menurut para ahli dari abad ke-19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela atau wesenwil dalam pergaulan. 8. Masalah tanah, masalah kedudukan dan gengsi, masalah perkawinan, masalah perbedaan antar kaum tua dan kaum muda dan perbedaan antara pria dan wanita adalah merupakan sumber perselisihan pada masyarakat. A. Kolot, B. Pedesaan, C. Religius, D. Tradisional. Jawabannya adalah B. Ciri-ciri yang sering dihubungkan dengan masyarakat pedesaan itu memang ada dalam desa di Indonesia. Orang kota suka membayangkan masyarakat desa itu sebagai tempat orang bergaul dengan rukun, tenang dan selaras. Kecuali pertengkaran yang terjadi di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang membesar dan melebar. Sumber dari banyak pertengkaran dalam masyarakat pedesaan di Indonesia adalah berkisar hal tanah, masalah kedudukan dan gengsi, hal perkawinan, hal perbedaan antar kaum tua dan kaum muda, dan hal perbedaan antara pria dan wanita. 9. Proses mental dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru, dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru disebut A. Adopsi, B. Difusi, C. Difusi inovasi, D. Inovasi. Jawabannya adalah A. Menurut Rogers dan Schumacher, adopsi adalah proses mental dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru tersebut. Menurut Feder, adopsi didefinisikan sebagai proses mental seseorang dari mendengar, mengetahui inovasi sampai akhirnya mengadopsi. Di lain pihak Samsudin menyatakan bahwa adopsi adalah suatu proses dimulai dan keluarnya ide-ide dari suatu pihak, disampaikan kepada pihak kedua, sampai ide tersebut diterima oleh masyarakat sebagai pihak kedua. 10. Klasifikasi kelompok, ciri-ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi adalah merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan proses, A. Adopsi, B. Adopsi inovasi, C. Difusi inovasi, D. Difusi. Jawabannya adalah A. Kecepatan proses adopsi dipengaruhi oleh klasifikasi pengadopsi, ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi. 11. Makin rumit suatu inovasi, maka akan sulit petani menerimanya, tetapi apabila makin mudah teknologi tersebut dapat dipraktikkan, maka makin cepat pula proses adopsi inovasi yang dilakukan. Menurut Sukartawi, adalah merupakan faktor yang mempengaruhi A. Kompatibilitas atau keselarasan, B. Kompleksitas atau kerumitan inovasi, C. Observabilitas atau dapat diamati, D. Triabilitas atau dapat dicoba. Jawabannya adalah B. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekartawi, salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu proses adopsi inovasi adalah kompleksitas atau kerumitan inovasi, yaitu, makin rumit suatu inovasi maka akan sulit petani menerimanya, tetapi apabila makin mudah teknologi tersebut dapat dipraktikkan, maka makin cepat pula proses adopsi inovasi yang dilakukan. 12. Pada seseorang mulai mencoba inovasi, meskipun dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya, sebelum ia menerapkan dalam skala yang lebih besar, tahap ini disebut A. Awareness, B. Evaluation, C. Interest, D. Trial. Jawabannya adalah D. Proses adopsi melalui tahap trial atau mencoba, pada tahap ini seseorang mulai mencoba inovasi, meskipun dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya, sebelum ia menerapkan dalam skala yang lebih besar. 13. Kelompok masyarakat yang jumlahnya mencapai 34%, tidak memiliki keberanian menanggung risiko, sudah agak terlambat dalam mengadopsi inovasi,
tidak dapat merasakan keuntungan ekonomi adalah merupakan kelompok A. Kolot atau penolak, B. Pelopor, C. Penganut lambat, D. Penganut dini. Jawabannya adalah C. Late majority atau penganut lambat, kelompok ini merupakan masyarakat kebanyakan, jumlahnya juga cukup besar, mencapai 34%. Mereka tidak memiliki keberanian menanggung risiko. Mereka sudah agak terlambat dalam mengadopsi inovasi, sehingga mereka sudah tidak dapat merasakan keuntungan ekonomi adanya inovasi tersebut. 14. Orang yang dianggap sebagai ketua, yang biasanya didengar dan diminta nasihatnya diistilahkan, A. Pembicara, B. Inovator, C. Kreator, D. Pimpinan opini. Jawabannya adalah D. Pimpinan opini adalah orang yang dianggap sebagai ketua, yang biasanya didengar dan diminta. 15. Seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu, sering diminta nasihat dan pendapatnya mengenai sesuatu oleh anggota sistem lainnya, berpengaruh terhadap penyebaran inovasi, serta dapat mempercepat atau menghambat. Mereka ini disebut A. Kepala pemerintahan, B. Kelompok pendidik, C. Pemuka agama, D. Pemuka pendapat. Jawabannya adalah D. Di antara anggota sistem sosial yang memegang peranan penting dalam proses difusi, yakni mereka yang disebut pemuka pendapat dan agen pembaharu. Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu. Mereka sering diminta nasihat dan pendapatnya mengenai sesuatu oleh anggota sistem lainnya. Para pemuka pendapat ini berpengaruh terhadap penyebaran inovasi, mereka dapat mempercepat atau menghambat.